SMP 36. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Tata Usaha Caraka, seluruh sivitas akademika SMP 36, anak-anak yang Bapak cintai dan banggakan. Kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini tanggal 22 kita di samping melaksanakan upacara penaikan bendera rutin hari Senin, juga diperintahkan untuk melaksanakan Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh pada tanggal 20 Mei, dan hari ini dilaksanakan. Untuk itu mungkin saya selaku pembina izinkan menyampaikan beberapa hal terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional. Selamat pagi para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Atas rahmat dan rezekinya lah kita dapat berkumpul dalam suasana yang bahagia di hari peringatan Hari Kebangkitan Nasional. 20 Mei tentu bukan menjadi tanggal yang biasa saja bagi kita semua. Pada tanggal inilah tumbuh semangat juang bangsa kita untuk menjadi bangsa yang mandiri. Telah kita ketahui bahwa bangsa Indonesia lama dijajah. Silih berganti, para penentang penindasan dan penjajahan bermunculan. Mereka menentangnya dengan cara kontak langsung, bertempur, mengangkat senjata melawan kekuatan penjajah. Berbagai cara telah dilakukan, tetapi semuanya belum menempatkan hasil. Perjuangan mengangkat senjata ternyata tidak efektif dan belum mampu mengusir para penjajah dari tanah air. Karena sifat dari peperangan masih sporadis, artinya perlawanan terhadap penjajah masih bersifat lokal atau kedaerahan dan tidak menyeluruh. Itulah sebabnya mengapa penjajah bisa bertahan lama penjajah bumi kita, karena belum tumbuh kesadaran nasionalisme dan persatuan yang kuat di antara bangsa kita, sehingga dengan mudah penjajah mematahkan perjuangan kita. Taktik perang gerilya yang dilancarkan oleh Pangeran Diponegoro dapat dikalahkan. Perang Aceh juga dapat dipatahkan. Dengan ditangkapnya para pemimpin, praktis perlawanan menjadi lumpuh. Namun demikian, semangat perjuangan bangsa kita tetap tinggal dan tidak pernah pudar. Pada saat Indonesia hampir gagal dalam menghadapi perlawanan senjata penjajah, muncullah pemuda-pemuda pelopor yang terdiri dari Dr. Wahidin Sudirohusodo, Dr. Sutomo, Hos Cokro Aminoto, Dr. Setiabudi alias Dewes Doker, Kiai Haji Hasyim Asyari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan masih banyak sederet nama lain yang mengubah cara menghadapi penjajah melalui jalur dan organisasi. Organisasi politik pertama muncul dengan nama Budi Utomo, berdiri tanggal 20 Mei 1908. Lalu 4 tahun kemudian, tepatnya tahun 1912, berdiri Serikat Islam yang didirikan oleh Haji Samanhudi. Setelah itu bermunculan organisasi politik maupun non-politik. Hal ini menandakan bahwa bangsa kita waktu itu mulai tumbuh kesadaran kalau perjuangan senjata melawan penjajah belum membuahkan hasil. Oleh karena itu, perjuangan dilanjutkan melalui jalur diplomasi dan organisasi. Sejak itulah, yaitu tepatnya tanggal 20 Mei 1908, merupakan titik tolak kebangkitan bangsa Indonesia dari perjuangan senjata melawan penjajah ke perjuangan politik dan organisasi. Sehingga pada tanggal 20 Mei ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Hal tersebut sangat penting bagi kita, karena berkat semangat itulah kini kita merasakan pendidikan dan kehidupan yang layak. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Menghargai jasa para pahlawan merupakan hal yang kecil dibandingkan dengan mereka lakukan untuk kita. Karena itu, keutamaan yang sebaik kita lakukan adalah memanjatkan rasa syukur. Berkat jasa para pendahulu kita,
Mereka berhasil menghasilkan kader-kader bangsa dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan melestarikannya, sehingga mampu bertahan hingga kini. Tugas kita saat ini adalah terus memperbaiki sistem pendidikan di negeri kita tercinta ini agar terlahir kader bangsa yang terbaik. Dari perjalanan bangsa kita sudah terlihat jelas akan pentingnya pendidikan. Marilah kita ulurkan tangan untuk orang-orang sekitar yang kurang akan urusan pendidikan. Karena dengan pendidikan kita dapat mengubah kehidupan menjadi lebih baik. Hal itu perlu kita lakukan dengan meningkatnya biaya pendidikan hingga banyak yang mengeluh. Mereka yang memiliki penghasilan rendah sulit untuk menjangkaunya. Dengan uluran tangan itu kita dapat memberikan manfaat bagi mereka. Tak hanya sampai situ, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan yang berlipat ganda untuk memberikan sedekah. Hadirin yang saya hormati, kebangkitan nasional dilatar belakangi oleh kaum terpelajar. Mereka telah mengenyam pendidikan baik di dalam maupun di luar negeri. Karena itulah mereka mulai menyadari keterbelakangan yang dialami oleh bangsanya. Hal itulah yang membuat mereka bertekad untuk memperbaiki dan mengangkat derajat bangsa yang begitu dicintainya. Dengan pendidikan yang mereka miliki, mereka dapat menganalisis kegagalan demi kegagalan perjuangan. Kegagalan yang dialami mereka sadari dengan satu sebab yang sangat berpengaruh besar, yaitu persatuan nasional. Persatuan tidak tercapai karena tidak adanya organisasi yang menghimpun bangsa Indonesia untuk merencanakan langkah perjuangan. Penjajah yang bangsa Indonesia alami menyebabkan kerugian, yaitu pendidikan dan pengajaran yang terpuruk, sumber daya alam yang dirampas, tidak adanya kesadaran akan nasionalisme. Ketiga hal itulah yang membuat timbulnya kesadaran nasional. Kebangkitan bangsa kita ditandai dengan budi utomo. Awalnya, organisasi yang didirikan oleh siswa Stopia itu bersifat sosial. Tetapi dengan perkembangan yang terjadi, organisasi itu berubah menjadi organisasi politik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan banyak lagi organisasi yang bersifat sosial maupun politik lahir karena lahir dengan semangat juang untuk Indonesia merdeka. Perjuangan sosial politik menjadi makin terbuka dan banyak membuka hati maupun pikiran bangsa Indonesia untuk hidup tanpa penjajah. Kini kita sudah merdeka. Namun kita lihat masih dalam keadaan terpuruk dalam suasana global yang makin panas, sehingga menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menyelesaikan keterpurukan tersebut. Demikian sebagai amanat dari pembina, mudah-mudahan dengan peringatan Harkitnas yang ke-115 ini kita semakin dewasa, semakin kompak, semakin solid sebagai di wadah bingkai NKRI. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lingkungan pendidikan menjadi pelopor dan motivasi, terutama untuk mewariskan kepada generasi kita yang sekarang sudah banyak berpengaruh, sehingga rasa nasionalisme ini semakin tergerus. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas